Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran membaca yang beranggotakan Milda Rahmawati, Trida Safariah, Anissa Fadilah, dan Salsabila Nur Asyifa. Materi-materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian membaca, yang kedua prinsip-prinsip pembelajaran membaca, dan yang ketiga kesiapan membaca permulaan. Pengertian membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam sebuah bahan bacaan. Produk membaca merupakan hasil dari proses membaca, yakni pemahaman atas isi bacaan. Pembelajaran membaca bukan hanya sebatas proses membacanya, tetapi melibatkan aktivitas visual dan kognisi untuk memahami, mengkritisi, dan memproduksi sebuah bacaan, seperti seorang guru memberikan sebuah tanggapan mengenai cerita. Prinsip-prinsip pengajaran membaca. Berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran membaca, Hardiana pada tahun 2015 dalam Bern 1982 mengemukakan 14 prinsip pengajaran membaca. Prinsip yang pertama yaitu membaca adalah tindakan kompleks dengan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Guru harus memahami semua aspek yang berkaitan dengan proses membaca sehingga dia dapat merencanakan pengajaran membaca secara bijaksana. Yang kedua, membaca merupakan proses interpretasi terhadap makna dari simbol-simbol yang tertulis. Jika seseorang tidak memahami sebagian makna dari teks, maka ia belum membaca, bahkan jika seseorang itu melafalkan setiap kata dengan tepat. Yang ketiga, membaca melibatkan kegiatan mengkonstruksi makna dari passage makna dari bagian yang tertulis. Pembaca mengkonstruksi makna dari bagian teks yang mereka baca dengan menggunakan dua informasi yang berkaitan dengan teks dan pengetahuan awal mereka, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu mereka. Yang keempat, tidak ada satu cara yang paling tepat untuk mengajarkan membaca. Guru harus membedakan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Beberapa metode akan tepat bagi beberapa guru. Guru memerlukan pemahaman mengenai variasi metode sehingga mereka dapat mendorong semua muridnya. Yang kelima, belajar membaca merupakan proses yang berkelanjutan. Keterampilan membaca membutuhkan latihan yang terus-menerus. Jika seseorang tidak berlatih, maka kemampuan membacanya tidak berkembang. Oleh karena itu, latihan membaca perlu dikembangkan secara terus-menerus. Yang keenam, siswa harus diajari pengenalan kata yang memungkinkan mereka dapat mengenali pelafalan dan makna kata-kata sulit secara independen. Siswa dapat mengingat semua kata yang mereka baca dalam teks. Oleh karena itu, mereka membutuhkan untuk mempelajari teknik-teknik untuk memahami kata-kata yang tidak dikenal, sehingga mereka dapat memahami isi bacaan meskipun tanpa bantuan guru, orang tua, atau teman. Yang ketujuh, ada guru harus mendiagnosis kemampuan membaca siswa dan menggunakan hasil diagnosis tersebut sebagai dasar untuk merencanakan pengajaran. Mengajari semua siswa dengan bahan ajar dan metode yang sama, serta berharap dapat menangani kesulitan siswa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan adalah hal yang perlu dihindari. Setiap siswa mempunyai kesulitan yang berbeda, sehingga penanganannya pun tidak akan sama. Guru perlu mengecek kelemahan membaca siswa dan kelebihannya. Selanjutnya, dapat menentukan kelompok siswa yang melakukan bimbingan dan yang tidak. Yang kedelapan, ada membaca dan keterampilan berbahasa lainnya sangat berkaitan. Membaca interaksi antara pembaca dan bahasa tulis saat di mana pembaca berusaha untuk mengkonstruksi pesan penulis sangat berhubungan erat dengan keterampilan berbahasa lainnya seperti menyimak, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, hubungan antara membaca dan menulis sangat kuat. Keduanya merupakan proses yang konstruktif. Pembaca harus mengkonstruksi pesan di balik teks yang tertulis. Sementara itu, menulis merupakan kegiatan untuk menyampaikan ide dan mengekspresikan gagasan yang disampaikan secara tertulis. Yang kesembilan, ada membaca merupakan bagian integral dari semua area isi pengajaran dalam program pendidikan. Di sini, guru harus mempertimbangkan hubungan antara membaca dengan mata pelajaran lain dalam kurikulum sekolah dasar.
Untuk memahami semua materi pelajaran, dibutuhkan keterampilan membaca. Bahan ajar yang dikembangkan dalam mata pelajaran lain menjadi area isi dalam teks yang harus dibaca oleh siswa. Dengan demikian, membaca menjadi bagian integral dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang ke-10 ada siswa perlu untuk mengetahui mengapa membaca itu penting. Anak-anak yang tidak bisa melihat keuntungan yang akan diperoleh dalam belajar membaca tidak akan termotivasi untuk belajar membaca. Belajar membaca memerlukan usaha dan siswa yang melihat nilai lebih membaca sebagai aktivitas personal akan lebih cenderung bekerja keras dalam membaca daripada siswa yang tidak melihat manfaat tersebut. Guru harus menekankan kepada siswa tentang kebutuhan membaca di masa depan. Yang ke-11, ada kesenangan membaca harus dianggap sebagai hal yang penting. Membaca merupakan kegiatan yang bisa menghibur dan juga informatif. Guru harus dapat membantu siswa menyadari fakta ini melalui kegiatan memberi contoh kegiatan membaca yang dapat mereka amati. Guru dapat melakukan kegiatan membaca rekreatif seperti membaca cerita ataupun puisi. Pemodelan ini sangat penting bagi siswa. Yang ke-12, ada kesiapan membaca harus dipertimbangkan dalam semua level pembelajaran. Kesiapan membaca siswa tidak hanya dilihat saat pengajaran membaca dimulai, tetapi selama proses pengajaran membaca berlangsung dan pada semua jenjang kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan tanya jawab dengan siswa. Yang ke-13, ada membaca harus diajarkan melalui cara yang mengarahkan siswa untuk mengalami kesuksesan. Meminta siswa untuk belajar membaca dari bahan yang terlalu sulit bagi mereka merupakan langkah menuju kegagalan yang sangat besar. Guru harus memberi pengajaran kepada siswa sesuai dengan level masing-masing, sesuai dengan penempatan tingkatannya. Jika siswa diberi tugas membaca yang mengarahkan mereka pada kesuksesan, mereka akan dengan percaya diri melaksanakan tugas-tugas membaca yang mengarah pada kesuksesan. Guru juga harus menyesuaikan tingkat keterbacaan teks dengan level atau jenjang kelas yang tepat. Poin terakhir, ada pentingnya dorongan untuk mengarahkan dan memantau diri dalam proses membaca. Pembaca yang baik mengarahkan sendiri kegiatan membacanya, membuat keputusan untuk menentukan pendekatan yang tepat untuk memahami isi teks, untuk kecepatan membacanya, dan menentukan tujuan membacanya. Mereka memiliki kemampuan untuk memutuskan kapan mereka menemukan kesulitan untuk memahami isi teks dan dapat mengambil langkah untuk meremisi kesulitan membacanya. Kesiapan membaca permulaan. Konsep umum kesiapan adalah beberapa hal yang harus diupayakan dan dikuasai sebelum hal lain ditangani. Belajar membaca sebagai suatu kegiatan juga melibatkan penguasaan keterampilan tertentu. Secara umum, konsep kesiapan membaca diterima sekalipun persepsi tentang kesiapan membaca berbeda-beda dan meluas. Kesiapan membaca permulaan. Yang pertama, ada kemampuan kesiapan membaca. Lalu, yang kedua, tanda-tanda kesiapan membaca. Dan yang ketiga, menilai kesiapan membaca. Kemampuan kesiapan membaca. Yang pertama, kemampuan membedakan auditorial. Anak-anak harus belajar memahami suara-suara umum di lingkungan mereka dan membedakan suara-suara tersebut. Mereka harus mampu memahami konsep volume, lompatan, petunjuk, durasi, rangkaian, tekanan, tempo, pengulangan, kontras suara, dan membedakan suara-suara huruf dalam alfabet. Yang kedua, kemampuan diskriminasi visual. Anak-anak harus belajar untuk memahami objek dan pengalaman umum dengan gambar-gambar pada foto, lukisan, dan pantonim. Mereka harus belajar mengidentifikasi warna-warna dasar dan bentuk-bentuk geometris, dan mampu menggabungkan objek-objek berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran. Mereka harus mampu membedakan kiri dan kanan warna, dan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Mereka harus mampu mengatakan bentuk dari gambar, mengemukakan detail pada gambar, dan mengetahui pola-pola visual sederhana. Yang ketiga, kemampuan membuat hubungan suara dengan simbol.
Anak harus mampu mengaitkan huruf besar dan huruf kecil dengan nama mereka dan dengan nama yang mereka representasikan. Anak harus tahu bahwa huruf D disebut D dan menetapkan suara pada awal kata, contohnya daging. Sebagian besar anak-anak akan membuat kemajuan awal yang bagus pada kemampuan ini, dan sedikit di antaranya akan menguasai semua kemampuan suara dengan simbol hingga masa selanjutnya. Yang keempat, kemampuan perseptual motoris. Anak-anak harus mampu menggunakan otot halus tangan dan jari mereka untuk melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang mereka lihat. Mereka harus melatih kemampuan ini sehingga mereka mampu menyusun puzzle, gambar lukisan tangan, membentuk tanah liat, merangkai manik-manik, menuangkan benda cair, dan menggunakan gunting. Mereka juga harus mampu memegang krayon atau pensil untuk mewarnai gambar-gambar sederhana dalam garis, dan mampu menyalin garis dan bentuk tanpa menjiplak. Hingga pada akhirnya mereka mampu menyalin huruf dan kata, menulis nama mereka, menulis huruf yang memadukan suara. Yang kelima, kemampuan bahasa lisan. Anak-anak yang memasuki usia pendidikan dini dengan kemampuan substansial untuk bicara dan mendengarkan. Meskipun demikian, kemampuan ini harus tetap terus dikembangkan dan diperbaiki. Anak-anak harus belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk, dan memahami ide utama. Mereka harus menggunakan dan memperluas kosakata bahasa lisan mereka untuk menjelaskan ide-ide, untuk mendeskripsikan objek dan peristiwa, untuk mengekspresikan perasaan mereka sendiri. Hendaknya mereka menjadi senang dengan berbagai pengalaman bahasa dan senang dalam belajar serta menggunakan kata-kata baru. Dan yang terakhir, membangun sebuah latar belakang pengalaman. Membangun sebuah latar pengalaman bagi anak dapat dilakukan dengan bermacam-macam kegiatan, seperti menceritakan kisah-kisah menarik di kelas atau menonton film bersama. B. Tanda-tanda kesiapan membaca. Kesiapan anak untuk belajar membaca dapat diketahui dari tanda-tanda kesiapan yang ditujukan oleh anak. Dini, tahun 2009, halaman 17, mengklasifikasi tanda-tanda kesiapan. Yang pertama, apakah anak-anak sudah dapat memahami bahasa lisan? Ini dapat diamati saat bercakap-cakap dengan anak, saat anak diminta melakukan sesuatu atau diberi pertanyaan. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman dasar, seperti kalimat sederhana dalam konteks komunikasi dan sesuai perkembangan bahasa anak. Kedua, apakah anak-anak sudah dapat mengatakan kata-kata dengan jelas? Ini dapat diamati ketika bercakap-cakap dengan anak, ketika anak mengatakan atau menanyakan sesuatu dan menanyakan nama beberapa objek. Ketiga, apakah anak-anak sudah mengingat kata? Dapat diketahui dengan menanyakan objek tertentu sambil menunjuk objek aslinya. Lalu mengulang pertanyaan yang sama. Jika anak dapat menjawab dengan benar, maka anak dapat mengingat dengan baik. 4. Apakah anak-anak sudah mampu mengujarkan bunyi? Dapat dilakukan dengan meminta anak untuk menirukan bunyi huruf-huruf yang diujarkan oleh guru. 5. Apakah anak sudah menunjukkan minat membaca? Ini dapat dilihat dari kegiatan anak memegang buku, membuka buku bacaan, dan meniru-niru membaca. Ini berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan terdahulu. 6. Apakah anak sudah dapat membedakan suara bunyi dengan objek secara baik? Kemampuan yang dimaksud adalah pendengaran dan penglihatan. Dapat dilihat dari perilaku anak yang menanggapi kata suruhan yang berbeda-beda,
membedakan berbagai suara dan bunyi di sekitar. Lalu, dapat membedakan objek dengan cara membedakan huruf-huruf dan menunjukkan dua huruf yang berbeda, lalu menanyakan kepada anak perbedaan atau persamaan huruf tersebut. C. Menilai kesiapan. Yang pertama, penilaian informal. Guru menyatakan anak siap membaca dengan bekerja sama dengan anak dan secara sistematis meneliti pola tingkah laku dan prestasinya. Observasi cara yang dilengkapi daftar pemeriksaan dan catatan anekdot. Yang kedua, mengamati pengalaman dasar. Ini dapat dilihat dari respon anak kepada bacaan yang dibagikan, aktivitas permainan bebas, dan aktivitas bahasa tutur. 3. Mengamati perkembangan kognitif. Dengan cara mencatat aktivitas anak dalam permainan untuk menentukan permainan mereka dalam mempresentasikan objek yang tak hadir dengan objek lain. 4. Mengamati perkembangan bahasa. Masuknya anak ke sekolah, anak telah mengembangkan kemampuan bahasa, baik kemampuan reseptif maupun produktif. 5. Mengamati arah orientasi. Ini dapat diamati ketika anak mengenali urutan huruf dan susunan kata. 6. Meneliti minat dan sikap. Minat seorang anak dalam membaca dapat diperkirakan dengan mengajukan pertanyaan mengenai identifikasi kata, meneliti minat anak untuk membaca majalah dan buku. 7. Diskriminasi auditori. Penilaian dilakukan melalui permainan diskriminasi auditori yang bisa membuat anak merespon dengan sinyal yang sudah ditentukan. 8. Diskriminasi visual. Penilaian dilakukan dengan memerintahkan anak melakukan kegiatan, yaitu mengidentifikasi huruf yang sama, menemukan kata, dan menandai huruf. 9. Catatan anekdot. Catatan anekdot menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu bidang. Catatan dapat berupa buku harian, sebab tingkah laku anak harus ditulis selama satu periode. 10. Menggunakan checklist. Penilaian observasi dilengkapi daftar cek yang digunakan untuk pengajaran membaca. 11. Tes standar. Penilaian dilakukan melalui diskriminasi visual huruf dan kata, diskriminasi auditori bunyi awal dan akhir, pengukuran mendengar, pemahaman, koordinasi visual dan motorik, dan kemampuan memahami bahasa lisan.